Di balik setiap pencapaian besar, ada perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Begitulah kisah Profesor Sabihaini, seorang dosen, peneliti, dan akademisi yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Profesor Sabihaini lahir di Sibolga pada 15 Januari 1963. Beliau memulai perjalanan akademiknya di Universitas Krishna Dwipayana, Jakarta, dengan fokus pada manajemen perusahaan dan berhasil menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 1988. Tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada, meraih gelar Magister Ilmu Manajemen pada tahun 2000. Puncak pendidikan beliau diraih pada tahun 2012 ketika beliau meraih gelar doktor dari Universitas Brawijaya dengan disertasi yang membahas tentang kompleksitas lingkungan dan regulasi pemerintah dalam kinerja perbankan di Jawa Timur. Di S1 tadi sudah saya sampaikan, waktu S1 konsentrasinya adalah saya manajemen pemasaran. S2 saya di manajemen operasi. Dan di S3 saya ambil manajemen strategi. Ya. Tapi tiga-tiga konsentrasi ini masuk dalam ilmu manajemen. Ya, jadi saya tetap linear. Hanya kenapa saya ngambil bidang manajemen strategi? Karena saya ingin memandang sesuatu itu lebih komprehensif. Karena manajemen strategi memandangnya adalah kita menggunakan helikopter view. Jadi semua perusahaan harus termonitor, terpantau semuanya. Itu yang menarik bagi saya. Makanya saya ngambil konsentrasi manajemen strategi. Sejak tahun 1990, Profesor Sabihaini mengabdikan diri sebagai dosen tetap di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Beliau bukan hanya mengajar, tetapi juga memimpin berbagai program, termasuk sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen dan Kepala Bidang Manajemen Operasional. Karir akademik beliau terus berkembang, menciptakan generasi penerus yang siap bersaing di dunia industri. Pada awalnya, menjadi dosen bukanlah merupakan cita-cita Profesor Sabihaini. Beliau pernah bekerja di sektor swasta, sebelum akhirnya terinspirasi oleh pesan sang ibu untuk mencoba dunia lain yang bisa membawanya dalam ketenangan hidup. Ini bukan cita-cita saya, ini adalah di luar yang pernah saya impikan. Dan saya sebenarnya kesini kecebur. Kenapa saya katakan kecebur? Saya sebelumnya memang udah kerja di swasta ya. Udah kerja di swasta sekitar saya lulus tahun 88. Sebelum lulus saya udah kerja sekitar 4 tahun lah. Sampai tahun 90. Saya kerja di swasta karena kalau kerja di swasta itu pulangnya malam. Ibu saya tidak berkenan kalau Anda besok sudah berkeluarga, gimana dengan keluarga, waktu dengan keluarga. Itulah alasan orang tua saya meminta saya pindah. Sebagai peneliti, Profesor Sabihaini telah aktif meneliti di bidang manajemen strategi, manajemen inovasi, dan perilaku organisasi. Beliau telah menerima berbagai hibah penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi, serta berperan dalam proyek pengembangan sistem pendukung keputusan untuk pengentasan kemiskinan. Karya-karya ilmiah beliau telah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, memberikan kontribusi signifikan bagi dunia akademik dan industri. Saya sangat aktif menulis karena ini dorongan salah satunya adalah Pak Hani Handoko. Karena waktu di mata kuliah SDM, kalau kita mau dapat A itu harus publish. Ya, akhirnya saya menulis
STM dan bisa publish waktu itu di Mayang, itu akreditasi A. Dan saya mendapatkan nilai A. Dari situlah akhirnya saya aktif menulis. Selain itu, beliau terjun langsung ke berbagai proyek penelitian dan pengembangan, serta menjadi konsultan di berbagai perusahaan. Pengalaman-pengalaman inilah yang memperkuat keahlian beliau dalam manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Di balik kesuksesan beliau, ada dukungan keluarga yang sangat berarti. Suami yang juga seorang dosen menjadi pendorong semangat Profesor Sabihaini untuk terus berkarya. Filosofi hidup beliau sederhana namun mendalam. Usaha adalah hal utama, namun jangan lupakan doa kepada Sang Pencipta. Kejar cita-cita dengan pengorbanan. Alhamdulillah, keluarga saya ya, keluarga suami itu sangat mendukung karir saya. Dan suami juga sangat mendukung karir saya. Jadi tidak ada alasan tidak bisa tercapai guru besar itu, karena supportnya sangat kuat. Lebih dari 50 artikel ilmiah, baik di jurnal nasional maupun internasional, telah diterbitkan oleh Profesor Sabihaini. Karya-karya beliau tak hanya memberikan wawasan baru dalam dunia akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi dunia industri, terutama dalam menganalisis kepemimpinan, strategi bisnis, dan kinerja usaha kecil menengah. Menjadi seorang profesor adalah puncak dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Karena saya sudah terjun ke dosen, harapan saya apa? Saya harus bisa mencapai kinerja tertinggi dosen, kapanpun itu. Tapi sebelum saya pensiun, saya harus bisa memperoleh. Bagi Profesor Sabihaini, menjadi dosen adalah sebuah panggilan yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Gelar profesor yang diraihnya merupakan buah dari perjuangan dan pengorbanan yang tak kenal lelah. Profesor Sabihaini, sosok yang tidak hanya menginspirasi dalam dunia pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan dunia industri. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa dengan usaha, doa, dan pengorbanan, tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih.